Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada baginda Nabi dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernikahan adalah sebuah momen yang sangat sakral dan dinanti-nantikan oleh kedua pasangan, baik dari pihak calon suami maupun dari pihak calon istri. Pertanyaannya sekarang ini adalah bagaimana cara kita menyikapi sebelum momen sakral itu terjadi? Bagaimana pergaulan kita sebelum akad itu terjadi? Karena ada yang berprinsip bahwa Pak Ustadz, saya ini pacaran Islami. Tidak ada pacaran secara Islami. Pacaran itu setelah akad nikah. Ada orang yang jatuh cinta, mengatakan bahwa tidak ada lagi keraguan untuk mencintai kekasihnya. Tetapi itu adalah menurut dirinya, versi dirinya sendiri. Bahkan dalam Islam sendiri, kita dilarang untuk bertemu berdua-duaan apalagi pacaran. Pak Ustadz, saya ini cinta mati kepada pacar saya. Tidak ada kata-kata seperti itu. Karena dalam Islam nanti bisa bertemu antara seorang laki-laki dan seorang perempuan apabila sudah terjadi akad dalam sebuah pernikahan. Bagaimana kita menyikapi agar hal ini tidak terjadi? Agar putra-putri kita tidak melakukan sesuatu sebelum akad nikah terjadi. Kuncinya kembali kepada diri kita. Sebagai orang tua, kita harus memberikan didikan kepada putra-putri kita bahwa sebenarnya akad nikah itulah yang paling membuat kedua orang tuanya bisa berbahagia dan bukti bahwa kedua orang tuanya bisa menjaga anak-anaknya, bisa menjaga putra dan putri mereka sehingga bisa sampai ke akad pernikahan. Yang perlu kita hindari, karena jangan sampai ada anak-anak kita yang terlanjur mengatakan dirinya bahwa mempunyai seorang pacar atau kekasih. Ini yang harus kita ajarkan, kita luruskan kepada mereka semua, bahwa semua itu harus ia hindari sedini mungkin. Karena yang membuat seseorang itu jatuh cinta sebelum waktunya adalah karena ia menyukai seseorang. Jangan sampai cintanya kepada seseorang akan menghalangi cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan baginda Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang harus ditekankan kepada putra-putri kita, kepada generasi-generasi setelah kita, bahwa jangan sampai Anda jatuh cinta kepada seseorang sebelum waktunya. Jatuh cintalah kepada pasangan Anda setelah akad nikah dilaksanakan. Dan jangan sampai mencintai seseorang itu berlebihan. Jangan sampai pula membenci seseorang itu berlebihan. Ada istilah yang mengatakan habibaka haunama aza ayyakuna bagi baka yaumang ma. Wabkib bagi baka haunama aza ayyakuna habibaka yaumang ma. Cintailah seseorang, jangan sampai berlebihan. Cintailah seseorang sekedarnya saja. Karena suatu saat nanti jangan sampai engkau akan membencinya. Dan bencilah, musuhilah seseorang yang engkau benci sekedarnya saja. Jangan berlebihan. Karena jangan sampai orang tersebut suatu hari nanti akan menjadi orang yang paling engkau sayangi. Inilah yang bisa memberikan batasan kepada putra-putri kita. Jangan pernah dekat dengan seseorang, apalagi ada istilah jatuh cinta ataukah pacaran secara Islami atau sebagainya. Jangan pernah. Karena yang bisa mempertahankan dirinya untuk jatuh cinta adalah orang yang bersangkutan tersebut. Jangan sampai jatuh cinta sebelum waktunya.
Karena itu akan mengurangi keindahan nanti apabila setelah akad nikah. Akad nikah ini adalah momen yang paling membahagiakan untuk semua orang tua di dunia ini. Apabila berhasil menjaga anaknya, menjaga putra-putrinya sampai di jenjang pernikahan. Inilah yang perlu kita ajarkan kepada anak-anak kita, putra-putri kita. Kita berdoa, Rabbana hablana min aswajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikanlah. Rabbana hablana min aswajina. Ya Allah, berikanlah kepada pasangan kami, wa zurriyatina, dan anak-anak kami, qurrata a'yun, penyejuk mata, waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami pemimpin terhadap orang-orang yang beriman. Di sini kita lihat kata qurrata a'yun. Pada umumnya orang mengartikan qurrata a'yun itu adalah penyejuk hati. Namun pada dasarnya, karena berasal dari kata ainu, mata, qurrata a'yun, penyejuk mata. Kenapa dikatakan penyejuk mata? Karena apabila kita melihat anak-anak kita di suatu hari kita pulang kerja, kita melihat anak kita membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, secara otomatis kita akan meneteskan air mata. Namun air mata yang kita teteskan bukan air mata kesedihan, tetapi air mata kebahagiaan. Dalam tradisi orang Arab, dalam bahasa Arab, orang Arab itu membagi antara air mata yang berarti kesedihan dan air mata yang berarti kebahagiaan. Ada dua orang yang mengantar anaknya pergi ke suatu tempat. Yang satunya mengantar anaknya untuk masuk ke dalam pondok pesantren untuk menghafal Al-Quran. Yang satunya mengantar anaknya untuk berangkat ke medan pertempuran. Keduanya menangis, tetapi air matanya beda. Satu air mata kebahagiaan, satu air mata kesedihan. Bagaimana cara membedakan antara air mata kesedihan dan air mata kebahagiaan? Dalam bahasa Arab, kita bisa membedakan dari rasa yang ditimbulkan oleh air mata tersebut. Apabila ada seseorang menangis karena kesedihan, ditinggal oleh suaminya, ditinggal oleh orang tuanya, ditinggal oleh anaknya dan sebagainya, otomatis ia akan menangis sejadi-jadinya, dan air matanya keluar bercucuran, dan itu akan terasa hangat atau panas karena ia meneteskan air mata kesedihan. Kemudian apabila ada seseorang menangis karena tangis bahagia, melihat anaknya wisuda, melihat anaknya sudah menghafal Al-Quran, melihat anaknya mencapai sesuatu yang ia idam-idamkan, otomatis orang tuanya, orang tersebut akan meneteskan air mata, bercucuran air matanya, dan rasa yang ditimbulkan dari air mata tersebut adalah air mata sejuk, dingin air matanya, terasa sejuk karena air mata kebahagiaan. Jadi jangan pernah kita biarkan anak-anak kita, putra-putri kita jatuh cinta sebelum waktunya. Itulah senantiasa kita harus menjaga mereka dan berdoa, Rabbana hablana min aswajina wa zurriyatina qurrata a'yun, penyejuk mata, air mata bahagia, air mata sejuk, air mata yang dingin, tangis bahagia. Inilah yang perlu kita pertahankan sebagai orang tua dan menjaga semaksimal mungkin putra-putri kita, keturunan kita, jangan sampai jatuh cinta sebelum waktunya. Tidak ada pacaran dalam Islam. Pacaran setelah akad nikah. Dan inilah menjadi pengantar kepada setiap pasangan untuk menentukan pilihannya. Siapakah yang akan menjadi pasangan hidupnya?
pasangan sehidup sesurga. Ya. Karena kita lihat dari doa ini, Rabbana hablana, wahai Tuhan kami, berikanlah kepada kami. Kita melihat dalam konteks yang lain, Rabbana atina, itu juga berarti, wahai Tuhan kami, berikanlah kepada kami. Kenapa satu memakai Rabbana atina, satu memakai Rabbana hablana? Pada umumnya kalau orang berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, ya Allah, berikanlah kepada kami kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat, dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Memakai kata Rabbana atina, ya Allah, berikanlah kepada kami. Sementara doa Rabbana hablana itu pun berarti, ya Allah, berikanlah kepada kami. Dalam bahasa Arab, kalau memakai atina, Rabbana atina, berikanlah kepada kami, itu bermakna umum. Dan doa yang diminta itu doa umum yang diberikan, bisa diberikan kepada semua orang. Tetapi kalau memakai kata Rabbana hablana, ya Allah, berikanlah kepada kami, itu lebih khusus. Kenapa lebih khusus? Karena yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pasangan dan anak-anak keturunan itu sebagai qurrata ayun, penyejuk mata, atau yang membuat mata kita menangis terharu bahagia. Jadi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita apabila kita meminta Rabbana hablana, ya Allah, berikanlah kepada kami min aswajina usriyatina, itu akan lebih khusus diberikan kepada kita karena kita meminta sebagai penyejuk mata. Sedangkan Rabbana atina, Allah akan memberikan dan diberikan juga kepada orang lain. Jadi berlaku umum. Kita bisa diberikan, orang lain pun bisa diberikan. Tetapi dengan memakai kata Rabbana hablana, insya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan jauh lebih khusus, terkhusus kepada kita, pasangan kita, supaya kita bisa menjadi pasangan sehidup sesurga. Pernah kita melihat sepasang suami istri sudah berumur, umurnya sudah 70 tahun, tetapi masih bergandengan tangan dengan istrinya. Suaminya mengatakan, "Nek, kesini beb, kesini sayang." Ya, mesra sekali. Kemudian nenek pun membalas, "Iya kek, iya kakek sayang." Itu bergandengan tangan. Karena kenapa? Itu adalah pasangan sehidup sesurga. Dan bahkan kita pernah mendengar bahwa ada sepasang kakek nenek, suami istri, yang tidak lama setelah istrinya si nenek ini meninggal, menyusul pula si kakek meninggal. Hanya jeda beberapa jam. Itulah pasangan sehidup sesurga. Ya. Itulah yang kita idam-idamkan semua, bukan cuma menjadi pasangan di dunia, tetapi menjadi pula pasangan di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan cuma sehidup semati, tetapi menjadi sehidup sesurga, insya Allah tabarakallah. Mudah-mudahan ini bermanfaat kepada semua pasangan yang ada di dunia ini, kepada semua anak-anak putra-putri yang ada di dunia ini, untuk lebih mempertimbangkan jangan sampai berbuat kesalahan, jatuh cinta sebelum waktunya, jatuh cinta sebelum akad pernikahan. Ini merupakan nasihat bagi kita semua, terutama kepada diri saya pribadi selaku orang tua, untuk lebih menjaga putra-putri kita masing-masing. Terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.